Tujuan tanya ibadat diterima oleh Allah. Karena munyo diterima, walaupun bacuk, fadilahnya luar biasa. Karena al-hayabuh, hikmah dalam amaliyah yang Allah terima. Yang pertama diampun dosa, yang kedua diberikan pahala, yang ketiga diangkat derajat kita di akhirat nanti. Nyal hayabuh dalam suatu ibadah, sekiranya Allah diterima, maka tujuan akhir daripada ibadah kita adalah agar Allah menerima. Karena kalau Allah tidak menerima, betapapun besarnya ibadah, itu sia-sia. Ibadah semayang, hana prija, puasa, ibadah lain, tapi mesti kira yang diterima. Yang orang kira muka ada gerong. Tapi menyang terima, walaupun itu kecil dalam penilaian kita, tapi pada Allah kadang-kadang itu paling besar. Wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahu 'azim. Kita kira itu sedikit, kecil, padahal pada Allah itu sangat besar. Baik itu ibadah, begitu juga dengan kemungkaran dan dosa. Kita pikir dosa itu kecil, padahal pada Allah itu sangat besar. Maka tugas kita adalah ibadah apapun bentuknya ibadah, sekecil apapun, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Siapa tahu pada Allah itu, itulah yang Allah sangat suka. Pernah mungkin kita dengar sabda Rasulullah menceritakan tentang seorang wanita pelacur, buat melonte tapi pada suatu hari, dikala ada seekor anjing yang kehausan, dia mengambil sepatunya, mengambil air, lalu memberikan kepada anjing yang kelaparan, yang kehausan. Maka dengan itulah Allah menghapuskan semua dosanya dan dimasukkan ke syurga. Itu berapa? Cuma gatai. Gebi ia cuma gatai kanggu dia. Tapi pada Allah itu sangat bernilai. Jadi baik tanggapnya ubi. Alah, ibadah ubi. Kadang-kadang gara-gara itulah yang kita diberikan ampunan dari Allah. Karena diterima. Maka kadang-kadang itu hanya dari pura. Apakah itu ibadah atau tidak? Baik ibadah itu dalam pelaksanaan atau ibadah itu dalam meninggalkan kemungkaran. Karena ibadah dua. Nah, ada bubut, nah ada kebah. Yang dilarang kebah, walaupun larangan itu makruh. Yang guyup bubut, walaupun itu cuma nilainya sunat. Apalagi dalam sunnah itu adalah kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tuan coba bayangkan satu hal. Kita salat sudah pasti itu ibadah. Sembahyang ibadah. Ingatkah kita? Nah ada debu dang untuk sembahyang, dang itu ibadah. Dan nak tengah tanya. Tengah tak dua. Tadang itu tadang ibadah tersendiri. Sebab ibadah. Nak terbayang? Munyohana pajandang yang bernilai ibadah. Pajandang yang bernilai ibadah. Putadang saya keberangkatan tadang juga ibadah. Semayang ibadah. Dang untuk semayang, apakah itu ibadah atau bukan? Oh, karena dang itu untuk masa ibadah, ya ibadah. Tapi kapan masanya? Ya renungan untuk katanya orang Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, dang untuk semayang, dangnya kendang dikala mulai qamat. Pajan tidak selesai qamat. Dang untuk semayang, kalau qamat Allahu Akbar, yang kata dang laju, itu belum nilai ibadah, berdirinya itu. Pajan selesai qamat, baru dadang, itu ibadah.
Jadi press satu kan. Ibadah. Nak bayangkan itu dang itu ibadah tersendiri. Sunat dang untuk semayang dikala imam selesai qamat. Rasulullah berkata, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni aqum." Apabila kau qamat semayang baik kamu dah kadu ilai. Hinggakah kakalan long budak long dah. Rasulullah apa yang dah dia qamat. Maka dalam mazhab Syafi'i katanya dang untuk sembahyang jamaah ada dia qamat. Yang dua satu dang dia qamat untuk menghasilkan ibadah. Yang kana sabah kelebihan ibadah yang lain kan sabah sunat tu. Kebiasaan kadang-kadang dia kamu rorong ada kau budak. Nah yang urung tengah duduk dia budak. Lalu kata dang yang urung hidup. Nyan zaman untuk begadah ibadat kau ya. Sama lagi orang tengah duduk tiga pun tak pindah. Nanti dah pindah kau dengan ibadat. Orang tengah duduk masjid tak pakai awal, tak tahu. Tu pun tak pakai awal kau dengan ibadat. Ini dekat. Jadi kalau ini dekat, bagi yang kalau ni dekat dan ni jino saja lu dekat dalam masjidnya karena Allah Taala. Hanya pakai awal kau dalam masjid. Karena kau tengah ibadah yang dekat. Dia baca tu kaya ya tahu. Tahu dia berjaju, tak pakai kau. Lawa lu apa? Tolong pray dia. Baik dah juga kau ya tahu. Yang kata berada ibadat kau. Mana cik kau tengah cik ibadat apa ibadat ini pray dang mata yang kayu Nabi. Ibadat. Terbayangkah yang demikian ni? Walaupun ubid tapi balasan pada Allah subhanallah luar biasa. Kita baca kunut. Baca kunut, semua kita baca kunut itu sunat. Cara baca kunut berjamaah bagaimana? Pegang dalam kitab. Baca kunut punya imam itu jihar. Yang mungkin bagi imum-imum. Sunat, sunat ada sunat pasti itu ada nilai lebih. Baca kunut satu sunat, cara baca satu sunat juga. Jadi kadang-kadang dalam satu ibadat banyak hal yang kita peroleh di situ bernilai ibadat. Kadang jamaah depan saf satu ibadat, rapat saf satu ibadat, fajan tabudah satu ibadat. Tak ada buat tempat semayang kena ada mina-mina. Itu satu ibadah. Karena selama kita tak ada punya tapres semayang kedua, yang selama tak ada kita yang bernilai semayang. Semayang mugrik, nak mina-mina tak ada tapres insya. Yang kita yang tengah semayang tu kira. Ku tulis pala semayang kita yang dari mugrik sampai insya. Tak ada buat tempat sana tak mina-mina. Selama kita tak ada malaikat baca doa kita yang Allah maghfirlahu warhamhu. Kerja kita tu ada taduk selama alam musalla. Jadi baik dah suruh. Taduk tetap dalam masjid tapi kada suruh tapi nak. Kagak ada sama nilai ibadah. Pudulah doa malaikat ke hanali. Ada tak pakai apa? Dua pasal. Hai dah dua pun tak. Maju ke karena ke macam tempat semayang dia. Ya, kembali kepada kunut-kunut. Sunat imam membaca kunut jihar. Dah kunut. Kunut terbagi dua. Satu doa, satu pujian. Sebahagian doa, sebahagian pujian. Doa yang mana? Allahumma hdina sampai waqina syarra ma qadait. Itu doa. Termasuk juga salawat di akhir itu doa. Doa makmum bagaimana? Sunat mengtakmin. Taimum membaca doa Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Dia makmum. Wa afina fiman afait. Amin. Dia makmum. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Dia makmum. Wa sallallahu ala sayyidina. Amin. Dia makmum. Sebahagian lagi puji.
pujau, mengagungkan Allah sana. Tak sana mulai fa innaka taqdi sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau itu sanjungan, puji, bagaimana kita makmum? Imam tetap jihar, itu sunat. Imam tetap jihar. Kita makmum bagaimana? Bisa pilih. Bisa membaca asyhadu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Asyhadu, kita makmum. Atau membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau membaca seperti imam baca. Nah, berarti apa? Jihar kunutnya itu bukan cuma wala tu fa'in sebelum fa'inaka Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atai wa qina syarra ma qadai. Bukan situ sebenarnya jihar seluruhnya. Mandum jihar sehingga makmum baru memilih. Kalau doa sampai wala apa ini sebelum dia ulamnya sebelumnya Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawalla barik lana wa qina syarra ma qadai. Bukan situ sebenarnya baca jihad seluruhnya. Cuma kita mengamin sampai doanya itu Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa lana tawallai wa barik lana fima atai wa qina syarra ma qadai. Itu amin. Fa innaka taqdi, itu baru asyhadu atau bala wa ana minasyahidin atau sama-sama membaca. Itu nilai ibadah. Kalau itu nilai ibadah ada pahala. Kalau Allah menerima, walaupun itu kecil, alah urusan sunat, itu bahaya. Tahawun pada syariat bisa menghapuskan iman, bisa murtad. Allah sunat, Allah memukul, enggak boleh menganggap ringan itu. Rasulullah telah mencontohkan ibadah-ibadah itu bagaimana bentuknya. Setiap yang dicontohi oleh Rasulullah itu nilainya ibadah. Tajawizi nilai ibadah kita ingat. Rasulullah kita mengawi ibadah. Kata jajuhum kata perut. Yang perut boleh sekali kata mengawi. Bukan boleh perut nama kan? Tapi nafalah. Yang nafalah kita. Tapi leh hakir kita mau. Withi mesti kiwilai. Tebit unun nilai. Tamang mesti unun nilai. Tebit kiwilai. Nyan bak tak putih kan nilai ibadah. Halah urusan kecil. Kecil bak katanya bak Allah. Apalagi dengan niat menghidupkan syariat, sunnah, raya ada falah bilang. Teman pun tanda Allah diterima. Pun tanda Allah diterima ibadah dia. Baik dalam beribadah dengan berbuat maupun dalam ibadah dengan meninggalkan yang dilarang. Tanda Allah diterima. Gepegah li Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam. Lezat dikala kita yang puput. Mameh mangat. Ibadat hanya yang mangat aku. Ibadah itu enggak ada yang enak. Yang enak ibadat cuma dua. Itu pun kalau dalam meniadakan ibadat. Yang pertama kawin, kedua buka puasa, itu yang enak. Yang ibadat lain hanya mandu ibadat yang mangat. Bandung susah. Salat subuh sedang kita enak tidur, bangun susah. Apalagi mandi lagi susah. Itulah ibadah. Puasa ada dengan 200 poin enggak banget. Ibadah. Semua ibadah itu adalah dua hal. Dua hal itu semua enggak enak. Yang disuruh enggak enaknya karena itu suruhan, tidak sesuai dengan nafsu.
Dilarang juga itu tidak enak karena menyalahi nafsu. Kita maunya ngambil harta orang, dilarang. Jangan, itu ibadah. Apa yang kau ingat? Baik cocok ada kau, baik pungut kau, baik kun kau. Yang mengaji, sehari hurung tak ada jam. Tapi baik larang-larang itu berat. Di situlah ibadah. Tapi dikala beratnya itu, kita lezat di situ. Beratnya di sinan mangan tanya. Itulah yang bernilai ibadah. Apa kata Imam Allah? Man wajada samaratu amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang merempuk lezat dalam amalnya sekarang. Ada yang mati bubut. Lezat ada dua. Lezat juga dalam bubut hingga ingin berbuat. Lagi lezat kita tengok. Tengok gerah datat na tutu tubuh kamu lihat mangat juga dalam tajid. Yang kedua, lezat di kalam mubasyarah antara bubut. Lezat. Maka kelezatan itu Rasulullah mempraktekannya. Orang kita kebi tua masa gedang semayan tua rukuk kadang-kadang. Mana tua pun ana rukuk sampai ke maki. Maka lezat. Lezat tengah perhabang Allah. Tua pula hid. Nah dia tanya orang tengah datang mayang lezat. Ayat panjang anda merasa berat. Nah kelezatan itu yang tepuk dan yang penting karena itu zauqiyah, perasaan yang rasa. Tuung capli mameh taka hanya yang rasa itu lain. Toh yang rasa yang pajau. Menyong tanya nada zauqiyah, narasa begini mangat dengan terbubutnya. Nyan pertandaan Allah kita terima. Kan mangat karena kamurha, mangat lezat. Nggak dia punya hubungan, mangat tak demon, hendak dia kah ijali itu mudah. Pakai lezat punya mangat tak demon. Pakai ni itikah hendak dibi mangat tak dia nunggu dalam masjid. Pakai baca Quran untuk mangat tak maklum baca, maklum dengar. Seolah-olah tengah lu berhabang Allah. Seolah-olah Allah tengah berhabang lu. Kalam Allah, Allah mengkalam lu. Seolah lagi berhabang. Lezat. Yang tanah terima. Al-khairuh merabah takut kat sakit tubuh. Cukup mangat orang tak hindar. Nyaranan hari baku jalan. Tak kebijar lagi jika mangat. Nyainan hari maka dah hindar kamu mangat. Itu pertanda Allah terima. Menyok terima pergi. Ya. Itulah tujuan akhir daripada ibadah itu terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima pada orang takwa. Menyok terima puang, hai pasti mendapat balasan. Tapi banyak balasan hana hidupnya. Hana balasan hidupnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Budi bala. Mampakan hang bala hidupnya. Nah dua hal hang bala hidupnya. Yang pertama, halal dapat berdua. Punya kebalah balatan ibadah hidupnya anak dapat berdua. Secara hisi dapat berdua. Maka dapat berdua. Karena dipegah Nabi tidak ada orang mukmin gejuk milik goknya. Gejuk milik goknya, gejuk lampuh ke goknya oleh Allah orang akhirat tengok. Berjalanan 500 tahun. Nya orang mukmin tingkat rendah. Atai kata mong surga, nyan kana lampuh tengok gujuk Allah. Kana kubur perjalanan 500 tahun ja. Mai pak kena puduk hidupnya tu. Hidupnya lampuh dia mendu mencu. Yang puduk dah dia nampak puduk dah kau. Yang baru bukan kerja, wibian, main pula munyo seperti aulia, seperti orang tingkat tinggi. Wa kebegah nama Al-Quran was-sabiqatu wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun
Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. As-sabiqat al-baqiyatu salihat yang lebih good ba Allah ubah kita yuk. Putra bal baqiyatu, salah satu tafsir Ibnu Abbas wal baqiyatu salihat adalah bak kaya yang pula alam surga. Tiga dakun tiba bak kaya, dua dakun dua bak kaya. Maka pada malam Isra Rasulullah pada turun daripada Isra menempuh Nabi Ibrahim pesan buludan wasabiqul khairat bak kaya. Mawina bak kaya. Tiba un kayanya YouTube dunia, YouTube umum. Pak kena pula itu nah. Maka hana gibi yang secara hissi halal. Yang kedua secara makna halal di sini apakah halal? Ya. Karena nyawa dunia ada ubid, ada hina. Sedangkan ada akhirat ada mulia. Halal tak perlu ada mulia ada hina. Haitun buka. Dina mulia orang akhirat. Bak peduk sinut mentang lebih god daripada dunia ada asal dunia. Bak peduk sinut buat. Tidak yang ada kemudian nak sinut. Peduk sinut dah lebih god dunia. Jadi hal dah layak. Yang kedua, bahkan hana gebi dari dunia. Karena Allah menunjuk ke orang mukmin perkara yang paling raya dan kekal. Hana dengar. Maka hana pantas barang kekal dipuduk di dunia yang fana. Dunia yang fana walaupun masa trip seolah-olah itu tidak apa-apa. Maka Allah kekun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ain. Hana ada pun dina Allah yang sediakan balasan kepada orang mukmin. A'atu lil mu'mini li ibadil mu'minin ma la ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Dilung-lung sediakan ke Allah dalam hadis kursi kepada hamba-hamba long yang mukmin balasan barang yang hantum pernah ikan leli mata tidak pernah dalam jidengar oleh punyung putra daya bina rayu dan tidak terlintas dalam hati manusia. Maka kesimpulan daripada pembicaraan tuan bahawa ibadah sekecil apapun kalau Allah menerimanya pasti balasannya luar biasa. Maka bagi kita hamba-hamba Allah yang mukmin jangan sia-siakan kesempatan ibadah sekecil apapun. Walaupun itu ibadah ubid dalam pandangan tayong, yakinkan pada Allah itu tidak kecil. Yang penting pada Allah kualitas bukan kuantitas. Keikhlasan dalam beramal bukan untuk memperlihat, menjauhkan segala hal-hal yang membatalkan nilai ibadah. Itu tanda-tanda ataupun jalan untuk Allah bisa menerima ibadah kita. Tanda ibadah diterima, lezat dan senangnya dalam kita berbuat. Demikian nasihat singkat daripada ulun tuan, dengan harapan ada bacut ibadah kita yuk. Silakan kerjakan dengan meniatkan adalah mendekat diri kepada Allah, mengharap ridhanya Allah. Kesempatan yang Allah berikan selama kita hidup, hari ini anggap seolah-olah hari ini terakhir kita. Beramal untuk akhirat seolah besok kita akan meninggal. Ramadan yang kita dapati ini seolah-olah inilah Ramadan terakhir kita. Maka pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kurang lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Yang kurang berkenan keterbatasan ulun tuan, kalau ada yang bisa diambil manfaat, itulah ilham dari Allah melalui lidah ulun tuan untuk kita memandum. Mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat kepada pribadi ulun tuan dan kiranya juga manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hadani Allah ajma'in. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.